Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan buat konten yang mana buat edukasi atau pembelajaran tentang bahaya menggunakan HP di zaman yang serba canggih ini. Dulu untuk barang-barang gaib kodam jin siluman iblis itu dulu tempatnya di keris atau benda pusaka yang lain. Seiring dengan perkembangan zaman, bangsa-bangsa gaib itu mengikuti dalam arti update, yang mana di era sekarang untuk HP itu kan selalu dibawa kemana-mana, dan makhluk-makhluk gaib itu menyesuaikan dalam arti dia memanfaatkan barang yang di situ bisa membuat orang lupa akan ibadah dan yang lain. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba tarik makhluk gaib yang ada di HP tersebut, dan kita akan masukkan ke mediator. Kita akan kuak misteri tersebut. Langsung saja untuk medium mediator siap. Anu ganggu wae kok. Guru kami sang yang cak. Kesengek-ngekmu. Ini gue nggak seneng ibu. Dalam Yakin aku benar. dan dari luar ibu mediator dengan izin beliau kami sang yang nur jannah terlemparkan ke jahanam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Nyawa ya Rasulullah, dengan izin beliau kami sang yang nur cahaya nirwana. Tubuh mediator dipagari oleh energi Rasulullah, dan siapapun tidak akan bisa masuk kecuali yang saya tarik dengan izin beliau guru kami sang yang nur cahaya nirwana. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Tubuh mediator terpagar. Allah. Assalamualaikum malaikat, tolong malaikat diamankan roh dan sukma mediator yang di hadapan kami. Tidak ada yang bisa mengganggu maupun mengambil. Dengan izin beliau kami sang yang nur cahaya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Allah. Langsung saya tarik saja sisi gaib atau barang-barang gaib yang ada di HP ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jauh ya Rasulullah, dengan izin beliau kami sang yang nur cahaya nirwana. Makhluk gaib yang paling kuat yang ada di hadapan saya ini, yang ada di HP yang saya pegang ini, pindah ke tangan saya dengan izin beliau kami sang yang nur cahaya nirwana. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Terikat masuk ke mediator dalam keadaan terikat kakinya. Allah. Sinkron ke mediator. Sinkron ke mediator. Kuasai tubuh mediator dari ujung kaki sampai ujung rambut. Allah. Ya Allah Rasulullah, dengan izin beliau guru kami sang yang nur cahaya nirwana.
pita suara tersambung dan bisa bahasa manusia Allah tersambung. Saya protek dulu. Apakah yang masuk ini benar-benar yang saya tarik ataukah penyusup dari luar? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin beliau berkata Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, apabila kodam yang masuk di hadapan saya ini bukan yang saya tarik, otomatis terlempar ke neraka jahanam. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Allah, Allah. Assalamualaikum. Bicaranya bisa keras dengan izin beliau guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, keras Allah dikeraskan. Assalamualaikum. Ini dari golongan apa? Bisa bicara bahasa Indonesia Allah dengan lancar Allah. Ini dari golongan apa ini? Tolong dijawab, nanti tak bebaskan. Ini dari golongan apa? Tolong dijawab. Jin. Koki dia Pak no iki. Nanti tak bebaskan, Berarti jin ya. Apabila berbohong otomatis tangan kanannya menjadi putus Allah. Oh, ketahuan bohong. Sambung lagi Allah. Terus ngaku yang jujur. Kamu dari golongan apa? Jujur. Yang jujur. Iblis. Tak password lagi biar jelas. Apabila kodam yang ada di hadapan saya ini bohong, otomatis dengan izin beliau guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, tangannya putus lagi Allah. Putus. Oh, berarti betul. Kamu yang ada di HP ini ya? Iya. Lah kenapa? Nanti tak bebaskan. Nah, kenapa kok bisa di HP ini? Tolong dijawab, dijelaskan. Ganggu. Untuk mengganggu. Ganggu yang punya. Iya. Contohnya kayak apa? Tolong dijelaskan. Kena rasa-rasan. Biar malas apa? Malas ibadah. Iya. Terus berapa jumlahnya bangsa kamu yang ada di HP ini? Tolong dijawab. Delok dhewe ra. Loh, saya tanya kok balik nanya. Berapa? Akeh. Banyak. Biar pemirsa yang ada di rumah paham, tolong bicaranya pakai bahasa Indonesia. Otomatis bisa bahasa Indonesia dengan lancar Allah. Nanti tak bebaskan nanti. Kaki saya ini loh. Nanti tak bebaskan. Semakin melawan akan semakin terikat erat kakinya Allah. Nanti tak bebaskan. Tak tanya dulu. Bagaimana kok kamu bisa masuk ke HP ini? Sedangkan dulu kan kayak iblis, jin, siluman kan masuk di benda-benda pusaka, contoh keris, tombak, pedang. Tapi kenapa sekarang kok masuk ke dalam HP? Tadi kan saya sudah bilang. Nah, terus Untuk mengganggu. Mengganggu yang punya. Iya. Biar apa? Biar malas untuk mengerjakan ibadah. Oh, gini pemirsa. Dari penjelasan iblis tadi. Sekarang iblis itu masuk melewat HP. Dalam arti dia HP dibuat rumah. Kaki saya ini loh, udah dilepas. Dulu kan kayak bangsa-bangsa tersebut kan
menempati benda-benda pusaka. Tapi sekarang dengan seiring perkembangan zaman dan canggihnya teknologi, itu sekarang rumahnya di HP. Nah, terus saya tanya lagi ya, seumpamanya orangnya menggunakan HP, terus apa yang terjadi selanjutnya? Dilepas dulu. Ya, nanti tak lepas, santai aja, kita sambil ngopi. Kamu usianya ada berapa? Usia kamu? Ratusan. Kamu sudah kenal raja belum? Raja siapa? Beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Udah kenal belum? Iya. Udah kenal. Ya udah kenal. Kita ini semua jamaahnya beliau. Dan agenda malam ini saya menghadirkan kamu karena kan dulu kamu kan sebelum ada HP kamu kan tidak di HP, tapi sekarang kan ada HP, kamu rumahnya di HP. Terus apalagi yang membuat orang pegang HP, terus kamu yang mempengaruhinya, ada apa lagi? Ya, banyak. Terus sebutkan biar pemirsa tahu. Untuk mengolor-ngolor waktu agar dia tidak mengerjakan ibadah. Yang keras, Allah. Diulangi lagi. Untuk mengolor-ngolor waktu agar dia tidak mengerjakan ibadah. Terus apa lagi? Banyak lah pokoknya untuk zaman sekarang ini. Banyak. Tolong dilepas ini kaki saya. Nanti tak lepas, nanti selesai. Kalau sudah selesai kan kita kan ngobrol sambil enak. Terus kamu masuk di dalam HP itu atas perintah siapa? Hah? Yang untuk menggoda itu tadi yang Ya. tidak mengerjakan. Ya tapi kan nggak ada yang perintah. Nggak ada yang Cukup perintah. mengikuti ini aja. oh iya gini pemirsa, saya jelaskan bahwasanya iblis itu dulu kan dilaknat oleh Allah, dan iblis sendiri kan punya permintaan untuk menyesatkan anak putu Adam. Makanya Dilepas. dia sebisa mungkin menggoda anak putu Adam, termasuk kita ini. Gak usah ngelawan, semakin melawan otomatis ikatnya yang ada di kaki semakin erat. Allah ikat semakin erat. Wes, gak usah melawan. Tidak bisa mengambil energi dari manapun. Dikunci malaikat, energi dari manapun dikunci malaikat, energinya dikunci. Allah tidak bisa mengambil Rasulullah yang ada di sini. Shallallahu alaihi Muhammad. Dikunci Allah. Wes, santai. Engko tak bebas. Tolong dijelaskan lagi. Untuk HP sekarang itu supaya tidak bisa dimasuki golongan kamu atau saudara-saudara seperjuangan kamu, itu gimana caranya supaya tidak bisa dimasuki? Bebaskan dulu. Loh, nanti tak bebaskan. Kan saya sudah janji. Pantang ibaratnya pengikut dari Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Ingkar janji, nanti tak bebaskan. Nanti kamu tak kasih hadiah yang buat kamu enak nanti. Pegang kata-kata saya. Semakin melawan, serangannya akan kembali ke kamu 100 kali triliun lebih kuat. Shallallahu alaihi Muhammad. Kembali lebih kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Rasulullah, dengan izin beliau guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, lafaz Allah menyala di dada dan di dijatnya sampai ketembus ke Rasulullah yang asli. Shallallahu alaihi Muhammad. Bocor semuanya. Semakin melawan,
lafaz Allah akan semakin masuk dalam orang semuanya yang asli. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Allah. Masuk. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Rasulullah, dengan izin beliau kami sang yang nur cahaya. Semua ilmunya kembali ke Nabi Muhammad. Allah. Semua perjanjiannya hari ini dengan izin beliau guru kami sang yang nur cahaya nirwana putus hari ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan siapapun perjanjian putus. Allah. Putus semua. Diputus semua perjanjiannya. Tanduk yang ada di kepalanya itu dengan izin beliau kami sang yang nur cahaya nirwana, saya putus. Allah. Putus semua. Wes jongok. Semakin dalam lafaz Allah masuk roh sukmanya yang asli Allah. Wes jongok. Ayo duduk sini. Ayo duduk. Apa ini? Duduk itu adalah Islam. Agama rahmatan lil alamin yang membawa kanjeng Nabi. Otomatis tubuhnya akan semakin dingin, semakin sejuk. Allah. Ayo duduk sini. Ayo duduk, syahadatan dulu ayo. Kita syahadat, tak ikrar. Ayo duduk sini. Assalamualaikum malaikat, tolong malaikat. Kodam yang ada di hadapan saya disuruh duduk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ayo syahadat dulu. Ayo diturukan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ikrar. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa dulu? Itu untuk masuk Islam. Apa itu Islam? Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama penyempurna. Ayo diturukan dulu untuk supaya dapat beribadah pada Allah. Ayo, biar kamu nanti manfaatnya apa? Biar kamu nanti tidak masuk neraka. Kita sama-sama berjuang di barisannya beliau sang yang nur cahaya nirwana di akhir zaman ini. Ayo, mau enggak? Saya enggak maksa. Biar tambah sempurna Islam kamu, iman kamu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tirukan dulu. Otomatis semakin tubuhnya semakin adem, semakin nyaman, semakin damai. Allah. Semakin tentram. Bisa merasakan iman dan Islam. Gimana rasanya? Enak kan? Ayo ditiupkan dulu biar sempurna Islamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas dulu kaki saya. Ya udah, tak lepas. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Rasulullah, dengan izin beliau kami sang yang nur cahaya nirwana, ikatannya terlepas, tapi apabila berkhianat otomatis ikatannya akan semakin erat mengikat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Mana? Ada apa ini? Oh, ada orang banyak. Gini, ini semua darah saudara-saudara kita. Jamaahnya beliau sang yang nur nirwana. Untuk apa? Pada malam hari ini kita mau buat konten yang di situ kita buat pembelajaran ke semua dulur-dulur pemirsa.
biar kita dapat menjelaskan secara langsung tentang bahaya menggunakan handphone yang tidak terkontrol. Ayo, gimana? Catat dulu ya, nanti biar enak, biar tambah enak. Syahadat itu apa? Syahadat ada ikrar untuk masuk Islam, dalam arti biar sempurna Islam kita. Salah satu syarat seorang muslim adalah syahadat dulu. Saya belum muslim berarti. Ya belum belum syahadat. Nanti kalau sudah syahadat otomatis menjadi muslim. Nanti tak kasih tahu maksudnya ke depan kayak apa. Kalau makhluk gaib tidak masuk Islam, soalnya gini, Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk ibadah, untuk menyembah Allah. Makanya kita diciptakan ke dunia ini, walaupun dunia kita beda, cuma kan tetap aja kita disuruh beribadah ke Allah. Sekarang gini, kalau kamu tak kasih contoh dulu, tak kasih bukti dulu kan ya, tolong dilihat. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin bulughur kami sang yang nur cah mana. Ya Allah, tolong ya Allah, diperlihatkan saudara-saudaranya makhluknya di hadapan saya ini yang kafir, diperlihatkan dengan izin bulughur kami sang yang nur cah mana. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ke depannya dilihatkan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dilihatkan, lihat. Nah, itulah contoh bangsa kamu yang tidak mau masuk Islam. Udah lihat? Iya. Terus sekarang gini, tolong malaikat ditutupi lagi melihat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Allah. Wes tak, sekarang tak kasih contoh lagi. Bangsa kamu yang sudah masuk Islam, kedepannya kayak apa? Alhamdulillah nasyaitanir rajim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin bulughur kami sang yang nur cahya nirwana, makhluk gaib bangsa Hutam yang di hadapan saya ini yang sudah masuk Islam, kedepannya kayak apa? Sallallahu alaihi Muhammad Allah. Yang sudah Islam ini kedepannya kayak ini, beliau enak hidupnya. Gimana? Kamu ikut yang tadi atau yang sekarang? Ya. Yang sekarang kan? Kalau malaikat, contoh tadi ditutupi lagi sallallahu alaihi Muhammad Allah. Nah sekarang ikrar dulu, nanti kamu akan kayak yang tadi, yang barusan tadi, yang enak tadi. Ayo, Caranya harus syahadat tadi. iya, syarat utama seorang muslim harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tadi. Itu syarat paling utama itu. Baik. Ayo tirukan, dapat tangan saya dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Alla alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah Rasulullah, dengan izin bulughur kami sang yang nur cahya nirwana,
Amaliah dari beliau, dari amaliah sholat, amaliah zikir, komplit masuk ke dadanya. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Allah masuk. Apalagi ini Itu adalah amaliah, cara-caranya beribadah sesuai dengan ajaran beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin beliau kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, apabila kodam yang di hadapan saya ini murtad, otomatis meledak ke neraka jahanam. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Allah perjanjiannya dikalungkan. Nanti semua apa yang ada di dada kamu diamalkan, dari mulai caranya mandi tobat, caranya sholat, semua lengkap sudah itu, dan komplit dengan semua ilmu perangnya Allah. Kamu punya nama enggak? Nama sini enggak. Enggak punya nama. Tak kasih nama. Mau. Iya. Ramin. Siapa? Ahmad Rozik. Mau enggak? Perpanjangan rambut. Rozikin ya. Ahmad Rozikin ya. Muhammad Rozikin. Pilih yang mana? Si ahli tebas jagung. Pilih yang mana? Pilih Ahmad Rozik atau Ahmad Rozikin? Ahmad saja. Ahmad saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah Rasulullah, dengan izin beliau guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, nama Ahmad taruh ke di dadanya Allah. Oh, Ahmad besar tulisannya. Kayaknya bang, Tolong sekarang dijelaskan dan mungkin biar menjadi pembelajaran buat kita ini tentang bahaya menggunakan HP yang tidak terkontrol, dan di situ ada golongan kamu yang di dalam ini. Kalau dijelaskan, kita sama-sama berjuang. Tadi saya kan sudah bilang, Ya, manusia akan lupa mengerjakan ibadah apabila selalu melihat itu tadi, oh gitu HP. ya. Terus apa lagi? Otomatis dia akan melihat terus Tadi dan lupa. akan menunda-nunda. Oh gitu ya. Terus gimana caranya supaya manusia tidak begitu bergantung pada HP, dalam arti dia tahu aktivitas untuk beribadah. Susah. Manusia sekarang susah. Lah kok susah itu, faktor apa yang mempengaruhi? Manusia sekarang itu nomor satu tetap HP. Oh gitu ya. Tapi kan gini kan kadang-kadang kan ada kontrol, maksudnya dalam arti HP bisa dibuat kebaikan, contoh untuk siar agama, untuk sekolah. membantu sesama. Iya kan. Itu sebagian kecil. Oh gitu ya. Maksudnya sama nenek di. Terus supaya orang itu tidak lupa beribadah ke Allah, tidak lupa bekerja, itu harus gimana? Sekarang kemana-mana itu membawa HP. Nah terus seumpama gimana caranya supaya HP ini tidak bisa ditempati oleh golongan kamu? Apa? Amin. Saran kamu? Loh, jangan tertawa loh. Jangan tertawa. Banyak sekali orang-orang yang selalu mengutamakan HP daripada yang lainnya. Tentunya sih dua. Gini pemirsa,
dari saudara kita ini bilang untuk masalah HP sekarang sudah menjadi prioritas. Ibadah. Iya betul. Tapi untuk itu kita harus tahu waktu, dalam arti kita bisa ambil hikmahnya. Bila mana HP ini kan kita gunakan untuk paling tidak untuk kebaikan lah Mas, dalam arti bila mana ada sesuatu yang negatif di HP jangan diteruskan, nanti takutnya kebablasan. Terus saya tanya lagi, Di HP itu sekarang luar biasa. terus isinya apa ya? Banyak perjudian. Isinya apa aja ini HP ini? Banyak itu. Langsung dijelasin aja biar pemirsa tahu. Gak usah ditutupi, kita saling berbagi informasi. Ya. Enggak gimana? Kok kelihatannya kok mau menjelaskan kok malu? Ada apa dengannya? Gak usah malu. Hanya orangnya saja. Berarti nanti orang yang tak tanya. Wah itu kan nggak enak, mesti kita akan sungkan. Privasi sama lega mesti ya tadi mesti kan pertanyaan saya kan belum dijawab. Supaya HP ini tidak bisa dimasuki oleh golongan kamu, itu apa yang harus kita lakukan? Password banyak itu. Terus apalagi Selalu mengingat kepada Allah. oh gitu ya. Oh gini pemirsa, saya terangkan bahwasanya Sekarang itu manusia mau ibadah saja membawa HP. oh gitu ya. Wah, Pemirsa gini pemirsa, saya terangkan. tenang enggak? Untuk masalah HP itu sekarang connect sama yang punya, dalam arti bila mana yang punya itu Wah, ya normal gitu. ada keinginan yang negatif, otomatis HP tadi ikut nyambung, otomatis ada makhluk lain yang masuk dan mempengaruhi kita. Ada dari saran Mas Ahmad tadi supaya HP tidak bisa dimasuki oleh golongan makhluk-makhluk yang belum Islam, itu ya tadi kita harus banyak-banyak dzikirullah, ingat sama Allah biar supaya menjadi benteng. Kayak gitu ya. Sekarang mau ibadah bawa HP. Sebelum ibadah lihat HP. Oh gitu ya. Habis ibadah lihat HP. Wah, Mediatornya ya seperti itu. enggak, mediatornya orang baik. Mas Rosikin gimana Mas Rosikin? Terus apalagi Mas Ahmad, biar kita ini tahu dampak negatif dari HP tersebut. Banyak sekali. Banyak sekali. Manfaatnya juga banyak. Oh, berarti untuk kebaikan juga bisa, untuk arah agama juga bisa. Bahkan untuk supaya kita terhindar dari perbuatan yang kurang bagus juga bisa ya. Artinya kita sambil kita lihat HP, kita baca-baca, mungkin itu tausiah dari guru-guru kita. Di HP itu banyak perjudian. Oh, berarti ada ya di HP itu perjudian ya? Berarti HP itu juga pernah dipakai Mas yang dipegang. Terus saya tanya lagi, dalam arti gini, ya mungkin ini mungkin menjurus motivasi, tapi sedikit saja. Untuk HP yang saya pegang ini, itu biasa digunakan untuk apa? Pernah buat maksiat. Otomatis bisa melihat dengan jelas dengan izin beliau kami Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana Allah. Tanya orangnya. Wapi kenal Mas Ahmad ya. Ya udah kalau nggak mau bilang mungkin tadi ya mungkin kurang pertanyaan tadi itu video privasi kurang tutup kurang sopan begitu. Ada saya lupakan saja pertanyaan saya tadi. Ya sementara itu dulu Muhammad mungkin ada yang lain untuk disampaikan kita ini. Apa ya? Orang mulai seragam muslim dengan Oh ya.
Oh. Gimana? diajar, dibenamkan. Assalamualaikum Muhammad, assalamualaikum Muhammad, assalamualaikum Muhammad, assalamualaikum Muhammad, assalamualaikum Muhammad, assalamualaikum. Dinita Resil, diajar. Assalamualaikum Muhammad, semua penyusup, semua pemuda yang ada di hadapan saya ini terlempar. Allah. Terima kasih Mas Ahmad. Bajune kok kayak. Mungkin itu dulu yang saya tanyakan, dan sebagai hadiah kamu tak kasih baju yang bagus. Kami sang yang nur cahaya jubah putih menempel di tubuhnya Allah. Apa itu? Penyusup ya? Panas. Gimana bajunya? Udah enak belum? Iya. Kalau gitu saya sebelumnya minta maaf, mungkin ada salah kata, mungkin pertanyaan saya kurang sopan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Monggo kalau mau pamit, sebelumnya saya sangat berterima kasih. Monggo. Ya, kamu langsung ke majelis yang atas itu aja ya. Sama-sama berjuang. Dengan izin dulu kami sang yang nur cahaya. Assalamualaikum penjaga majelis yang di atas, tolong dibuka pintu majelis itu. Allah. Gimana? Udah buka kan pintunya? Langsung aja. Salam dulu kalau mau pamit. Bagaimana? Salam dulu, dibaca yang ada di dada itu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Demikian tadi pemirsa dialog saya dengan kodam yang ada di HP. Apabila dalam konten tersebut ada dialog yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa. Begitu saja saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.